Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi secara umum katakanlah ada 3 tahap begitu ya. Yang pertama yang saat ini sedang berlangsung penelitian murni begitu ya. Penelitian murni yang hasilnya ilmu pengetahuan, dan hasilnya selain temuan-temuan di lapangan juga nanti ada gambar-gambar ya, gambar-gambar rekonstruksi ya. Yang diharapkan di tahap berikutnya, di tahap kedua itu adalah pemugaran ya. Pemugaran sehingga masyarakat akan melihat bentuk utuhnya, juga akan mendapatkan manfaat di situ ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, 3 tahap ini yang kita sedang laksanakan ya. Begini, kalau kita pakai metode arkeologi yang konvensional, kita melakukan ekskavasi ya, kotak gali ya, misalnya katakanlah 2 kali 2 meter lalu ke dalam begitu ya. Tetapi kita juga yang kali ini melakukan metode-metode pemindaian gitu ya. Jadi istilahnya sebelum kita buka kotak gali, kita cek dulu ya di bawah tuh seperti apa gitu. Nah, kita mengenal metode geolistrik gitu ya. Terus kemudian pemboran. Nah, tantangannya tuh begini. Pemboran itu imajinasi orang dibornya yang sebesar mungkin membor minyak begitu ya, yang besar sekali gitu ya. Nah, padahal cuma 5 cm ke dalam ya, seperti itu. Nah, nanti dari data itu kita jadi tahu di bawah itu persisnya seperti apa gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua tadi yang bisa disampaikan ada seismik tomografi. Dia memang pakai suara dulu ya, petasan kecil. Cuma kesannya orang berpikir bahwa ini akan dinamit begitu ya. Itu jadi itu kendala-kendala non teknis yang harus kami selesaikan secara adab istilahnya gitu ya. Jadi kita bicara baik-baik begitu ya, seperti itu, dan akhirnya paham. Dan kenapa bisa paham? Karena kita risetnya terbuka sebenarnya. Jadi dapat disaksikan oleh media dan pengunjung begitu ya. Dan sekarang sebenarnya tantangan berikutnya adalah kita sudah mengindikasi ya dari survei-survei geolistrik, geofisika dan seterusnya ya, dan pemboran itu ada semacam katakanlah rongga gitu ya, atau mungkin bahasa mudahnya tuh ada kopong di dalam itu. Ya, nah ini kami mohon doa restu ya dari masyarakat Indonesia. Kita akan cek itu apa gitu, karena untuk membukanya tentu perlu kehati-hatian, dan oleh karena itu kita sangat hati-hati gitu ya. Dan mudah-mudahan kita tahu apa itu, nanti kalau misalnya ternyata itu alami, kita tutup ya. Kita istilahnya kita tambal supaya pengunjung aman ya, datang ke sana, lalu bangunannya juga aman gitu ya. Seperti diketahui itu kan daerah gempa ya. Jadi mungkin setelah ribuan tahun tanah di dalamnya itu bergerak, meninggalkan mungkin retakan-retakan atau rongga-rongga. Nah, ini yang sedang kami identifikasi ya, dengan sangat hati-hati. Mudah-mudahan tidak ada masalah begitu ya. Tapi perlu ditutup nggak Pak situs ini demi kelancaran penelitian? Area terbatas saja, maksudnya pengunjung dari jarak katakanlah 10 meter masih bisa melihat gitu ya, tapi jangan terlalu dekat, karena terus terang ya, kami menerapkan metode terbuka ya, teknis terbuka ya gitu ya. Pendekatan terbuka artinya ketika peneliti mengali ya, meneliti itu pengunjung bisa nanya begitu ya. Karena kami juga ingin ada aspek edukasi di situ ya, transfer ilmu. Tapi lama-kelamaan karena saking banyak kita nggak kerja-kerja, jawab pertanyaan terus begitu ya. Ya, jadi nanti mungkin ada kayak semacam tali atau pembatas gitu ya. Nanti kita istilahnya ada 1 atau 2 peneliti yang akan memberikan keterangan, tapi pengunjung dari luar bisa melihat. Nah, terkait dengan adanya yang katakanlah yang bagian yang kopong atau yang mudah longsor, itu kita batasi nanti ya, supaya aman bagi pengunjung, aman bagi bangunannya juga begitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara periode 10.000 ya sebelum Masehi atau menjelang 6.000 sebelum Masehi, memang di beberapa lokasi ya, di dunia bahkan ya, dan di Indonesia itu periodenya manusia masih tinggal di gua ya, masih tinggal di gua, sebagian berburu ya. Terus kemudian masih ya, kita menyebutnya masih belum beradab istilahnya begitu ya. Nah, tiba-tiba ini ada angka-angka ya, ada situs yang kita uji secara ilmiah. Periodenya itu di sekitar 10.000 sebelum Masehi, 6.000 sebelum Masehi, dan yang saya confirm betul, yang yakin betul adalah 5.200 sebelum Masehi. Kenapa? Karena selain uji carbon datingnya memang angkanya segitu, kita menemukan strukturnya ya, gitu ya.
kalau mau hadir gitu ya, Minggu kita open house gitu istilahnya ya. Hari Minggu kita open house, tapi tentu kita batasi ininya ya, pengaturan pengunjungnya. Kita akan tunjukkan itu mana lapisan yang usianya 5.200 sebelum Masehi. Artinya ada temuannya ya, bukan hanya tanahnya yang tua gitu ya, tapi ada temuannya dan ada artefaknya ya. Jadi kita temukan logam-logam ya, seperti itu. Kalau untuk risetnya sendiri mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini ya, 1-2 bulan ini tuntas begitu ya. Dan itu tantangannya sebenarnya begini gitu ya. Kita itu punya banyak ahli ternyata ya, tetapi bekerja secara sendiri-sendiri ya. Nah, belakangan kita bentuk, iya nggak kelihatan begitu ya. Nah, begitu ternyata kita gabung ya, itu percepatannya luar biasa. Tapi tentu koridornya tetap ya ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu masing-masing ahli itu sebenarnya sudah punya pengalaman yang luar biasa, punya peralatan yang luar biasa, tetapi belum pernah digunakan secara bersama, gitu ya, masing-masing sendiri. Nah, sekarang kolaborasinya luar biasa dan memang kita istilahnya apa istilahnya itu ya? Bagaimana kalibrasi metode yang ini, dan itu secara ilmu pengetahuan itu luar biasa gitu. Para ahli tim ada berapa orang, Pak? Ya, ada belasan orang gitu ya. Dan selain ahli yang sudah saya sebutkan tadi juga ada ahli teknik sipil ya, Dr. Didit Ontowiryo gitu ya. Terus ada macam-macam ya, banyak sekali gitu ya. Jadi lintas disiplin ilmu, dan itu kita diskusi intensif supaya masing-masing bisa menyumbang secara positif begitu. Nah, tantangannya di situ. Nah, yang menariknya adalah ternyata metode ini berhasil gitu ya. Oleh karena itu dapat diterapkan di situs-situs lain. Ya, mudah-mudahan di kajian-kajian berikutnya atau di riset-riset berikutnya model seperti ini bisa diterapkan, gitu ya, seperti itu. Ya, sampai hari ini Pak sudah berapa lama berarti penelitian? Kita istilahnya tadi ya, awalnya tim katastrofik purba, lalu kemudian dibentuk tim terpadu riset mandiri ya 2012 sampai 2014. Nah, sekarang pemerintah ya membuat tim nasional, ya, tim nasional. Nah, tim nasional itu sudah dapat surat tugas dari Mendikbud bahwa kita akan mulai ya minggu ini gitu ya, dan itu katakanlah kalau di total ya kita sudah sekitar 4 tahunan meneliti di situ. Jadi Mendikbud ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk tim yang disebut dengan Tim Nasional Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung Padang. Jadi kami diberikan waktu riset ya sampai akhir bulan ini, dan salah satu rekomendasinya diharapkan di atas kertas seperti apa bentuknya gitu ya. Lalu diharapkan setelah itu dilanjutkan dengan pemugaran ya. Nah, untuk diketahui semua candi ya, hampir semua candi yang kita lihat sekarang yang sudah bagus itu semuanya melalui proses pemugaran. Artinya sebagai contoh Candi Borobudur ketika ditemukan 1813 itu juga kondisinya hanya ada batu-batu di atas saja sedikit, lalu tertutup tanah dan pohon-pohon. Nah, terus kemudian para peneliti waktu itu dibuka. Nah, dan kondisinya masih berantakan. Lalu dilakukan pemugaran 10 tahun. Ya, jadi nanti situs Gunung Padang ini setelah kita buka itu akan ada periode pemugaran ya yang 10 tahun itu. Tetapi ahli kita banyak gitu ya, dan kami harapkan dalam tempo kurang dari 5 tahun kita bisa menunjukkan seperti apa bentuk utuh dari situs Gunung Padang. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.